Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya, Umi Setiartini Surbakti. Kali ini saya akan membahas tentang sosiolinguistik. Nah, ada yang tahu apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik itu apa ya? Teman-teman ada yang bisa jawab? Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang sosiolinguistik dan bagian-bagiannya. Simak dengan baik ya, semoga bermanfaat. Baiklah, di dalam video ini saya akan membahas tentang hakikat sosiolinguistik, pandangan sosiolinguistik, hubungan sosiolinguistik, dan hakikat masyarakat bahasa. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang bahasa dan seluk-beluknya. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi juga mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris ini mempunyai kaitan yang erat. Jadi, apa sih manfaat belajar sosiolinguistik? Setiap bidang ilmu tentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis banyak sekali. Sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu, seperti dirumuskan oleh Fishman dalam bukunya tahun 1967 halaman 15 bahwa yang dipersoalkan dalam sosiolinguistik adalah who speak, what's linguistic, to whom, when, and to what end. Selanjutnya yang kedua yaitu pandangan sosiolinguistik. Pertama, pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem, tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri-ciri penutur dan nilai-nilai sosio-budaya yang dipatuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran, karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Yang kedua, perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan cabang lainnya. Perubahan dan perkembangan bahasa, baik secara nasional atau bahasa-bahasa etnik, maupun internasional atau bahasa-bahasa ras sulit dihindari. Hal tersebut terjadi sebagai akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain. Sehingga terjadilah perubahan dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan nasional, sosial budaya, dan penguasaan iptek. Menurut Pujo Sudarmo, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada dua yang bisa diidentifikasi, yakni yang pertama perubahan internal, yang kedua perubahan eksternal. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu lainnya. Yang pertama hubungan sosiologi dengan sosiolinguistik. Data sosiolinguistik yang memberikan ciri-ciri kehidupan sosial menjadi barometer untuk sosiologi.
Aspek sikap berbahasa mempengaruhi budaya, material, dan spiritual suatu masyarakat. Bahasa yang diteliti secara sosiolinguistik adalah alat utama dari perkembangan pengetahuan mengenai sosiologi. Selanjutnya, hubungan sosiolinguistik dengan pragmatik. Pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang keberadaannya atau baik bentuk maupun maknanya ditentukan oleh penutur dan ditentukan oleh keberagaman, ditentukan oleh topik, tempat, sarana, dan waktu. Fakta-fakta ini dimanfaatkan oleh sosiolinguistik untuk menjelaskan variasi-variasi bahasa atau ragam bahasa. Selanjutnya, hubungan sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi merupakan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Antropologi memandang bahwa dalam budaya terkandung aspek bahasa. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.